Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mau bersabar menunggu munculnya materi-materi dalam bentuk video ini. Yang mungkin semula saya mau berikan dalam bentuk video YouTube, tapi kali ini saya akan langsung kirimkan saja ya ke WhatsApp. Nah, pada pertemuan kali ini saya mau bahas tentang apa-apa saja jenis dari genre atau genre. Kalian mungkin lebih kenal dengan istilah genre daripada genre ya, tapi itu sebenarnya cara bacanya aja. Genre itu sama misalnya kalau di musik itu bisa disebut aliran lah ya, aliran. Nah, di Indonesia mungkin hanya ada beberapa genre-genre yang populer, tapi sebenarnya secara keseluruhan setidaknya ada 17 genre film yang perlu diketahui nih sama teman-teman yang udah pernah kuliah sinematografi. Nah, sedikit ulasan dari masing-masing genre ini akan saya berikan pada pertemuan kali ini. Nah, baik, yang paling pertama itu adalah film drama. Nah, genre drama ini biasanya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari ya, drama. Dan fokusnya adalah human interest atau kebanyakan itu menyoroti hubungan antar manusia. Jadi bukan hewan dengan hewan atau bagaimana hewan dengan benda atau manusia dengan benda, tapi kebanyakan adalah hubungan sosial antar manusia. Nah, ciri khas dari genre ini itu adalah adanya emosional dan syarat akan konflik di antara para tokoh. Ya, banyaklah contoh-contohnya, kalian nggak usah saya kasih contoh juga tahu lah film-film kayak Bumi Manusia yang diperankan oleh siapa tuh, Iqbal Ramadan, itu ya, film Indonesia ya yang termasuk update. Dan kalau film-film di luar negeri, misalnya film Eat Pray Love, nah itu juga sempat syuting di Indonesia ya, walaupun itu film Amerika. Nah, kemudian genre yang kedua itu adalah genre komedi. Nah, ini adalah salah satu favorit saya ya, dan mungkin teman-teman juga memfavoritkan genre film komedi. Nah, kata lainnya itu adalah film dengan genre humor. Jadi sense of humor orang kan beda-beda nih. Nah, biasanya genre komedi ini juga berdasarkan pada sense of humornya si produser atau pembuat naskah, bahkan oleh si sutradaranya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah film horor. Nah, film horor saya kurang suka, tapi sebagian orang malah suka banget sama film horor. Nah, biasanya dalam penyajiannya genre film horor ini seperti memasukkan ketakutan ke dalam diri si penonton, atau dalam kata lain itu adalah uji nyali gitu ya. Biasanya settingan filmnya ini lebih dark, lebih gelap, terus pencahayaan settingan, terus musiknya juga horor. Nah, biasanya juga orang yang suka sama film ini adalah orang yang suka dengan dunia-dunia supernatural gitu. Komedi, ada juga komedi horor juga ada, supernatural horor ada, psikologikal horor juga ada. Jadi horor juga macam-macam, sama kayak tadi film komedi. Komedi itu juga ada yang namanya black comedy, ada yang namanya slapstick, bahkan ada romantic comedy. Nah, oke. Next, nah, film petualangan, mungkin waktu teman-teman masih kecil pernah ditontonin film petualangan Sherina ya. Nah, itu juga campuran tuh antara film drama dengan film petualangan. Salah satu film petualangan yang paling populer pada masanya tahun 2000-an, dan itu masa saya masih kecil. Jadi dulu saya memfavoritkan film petualangan Sherina ini. Nah, film petualangan itu juga bukan cuma film di dalam ya, film anak-anak biasanya, tapi juga ada film-film
yang untuk umum, seperti misalnya film 5 cm tuh yang mereka mendaki ke atas Gunung Semeru. Nah itu juga film petualangan. Kalau di luar negeri atau Hollywood itu ada misalnya Pirates of the Caribbean series. Nah itu juga salah satu film petualangan yang ada di luar negeri. Nah kemudian kelima itu ada film aksi. Nah film aksi ini biasanya kita sebutnya sebagai film laga atau film pertarungan. Biasanya sepanjang cerita itu banyak berantem-berantemnya. Nah, film-film kayak gini juga ada pembagian. Maksudnya film aksi ini juga ada pembagian. Ada film yang material art tuh kayak misalnya Karate Kid, Kung Fu Panda, Kung Fu Hustle yang kayak gitu-gitu. Nah, ada juga disaster movie, ada spy film, ada yang superhero. Nah, itu film aksi juga tuh, film superhero kayak misalnya James Bond, terus Mission Impossible. Nah, itu juga film-film aksi yang termasuk dalam superhero. Bahkan ada action komedi kayak Bad Boys, kayak Rush Hour. Nah kemudian berikutnya ada film animasi. Nah film animasi ini biasanya kita sebutnya sebagai film kartun ya. Padahal film kartun sama film animasi itu juga sebenarnya irisan. Jadi film animasi itu film kartun itu adalah film animasi. Nah contohnya ada Frozen, kayak Toy Story. Nah itu ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi, ada yang stop motion. Kalau misalnya kalian pernah lihat Shaun the Sheep, nah itu kayak gitu stop motion tuh. Tapi itu bukan film ya, itu series. Nah oke. Film juga ada yang series, maksudnya series juga salah satu jenis dari film. Salah satu, tapi bukan dilihat dari genrenya ya. Series itu dari waktunya. Nah, jadi ada beberapa film yang dibagi sesuai waktunya, dan salah satunya adalah series. Nah, oke. Kemudian yang ketujuh itu ada film dokumenter. Nah, pada film genre dokumenter ini itu biasanya mengulas suatu kejadian atau suatu momen secara rinci atau detail. Nah, contohnya yang terkenal itu ada Citizen 4, ada The Art of Killing, atau Friends, The Reunion yang cukup menguras emosi kita, apalagi orang-orang yang dulu suka banget nontonin Friends ya, seriesnya Friends, itu pasti sedih nonton The Reunion. Dan itu salah satu film dokumenter karena konsepnya itu seperti flashback gitu ya. Nah oke, yang berikutnya yang ke-8 ada film keluarga. Nah film keluarga ini rata-rata adalah film anak-anak, kayak misalnya film Finding Nemo, film Up. Kalau di Indonesia itu Keluarga Cemara. Nah itu adalah film keluarga. Kemudian yang ke 9 film persahabatan. Nah tema persahabatan ini biasanya banyak diangkat dalam film karena orang-orang tuh bisa relate gitu ya, karena rata-rata orang kan punya pengalaman persahabatan. Nah film ini biasanya menyajikan 2 orang atau geng gitu atau kelompok yang bersahabat baik dan bersama-sama mengatasi masalah. Nah, contohnya kayak film yang saya suka banget, film yang rilis sebelum pandemi itu ada film Bebas. Nah, itu yang main siapa itu Mahendra itu istrinya Sherina, suaminya Sherina. Terus ada Sheryl Sheinafia. Jadi tapi kalau di luar lupakan film Bebas. Kalau di luar negeri itu ada film Bridge to the Terabithia, ada film The Kite Runner. Nah itu adalah film-film persahabatan. Biasanya di situ menguji seberapa kuat persahabatan dari sekelompok atau 2 orang. Oke. Ke-10 itu adalah film romantis atau film romantik. Genre ini biasanya banyak disukai ya karena terutama anak-anak muda yang belum nikah.
belum merasakan bagaimana rasanya berumah tangga. Jadi imajinasinya soal hubungan cinta yang ideal tuh masih sangat tinggi. Nah itu film romantis ini cocok banget. Tapi ada juga loh film romantis yang emang nggak melulu bahagia gitu, kayak misalnya film Titanic itu kan film romantis tapi ujung-ujungnya kan sad ending ya. Ada film Ada Apa Dengan Cinta, ada Habibie dan Ainun, itu film romantis banget. Dilan, mungkin kalian nonton semua ya Dilan. Kemudian film fantasi, genre ke-11 itu adalah film fantasi. Nah film fantasi ini adalah punya fans tersendiri ya, orang-orang tertentu aja. Tapi saya juga suka film fantasi, kayak misalnya Harry Potter saya suka. Terus Twilight Saga juga saya suka, walaupun nggak sampai selesai kalau Twilight Saga. Kalau Harry Potter saya habisin sampai selesai. Kalau di Indonesia ada film film fantasi seperti Ajian Ratu Laut Kidul, Cinta dan Portal Waktu, Egnoid. Nah itu juga film fantasi yang diproduksi sama sineas Indonesia. Oke, yang ke-12 yaitu film fiksi ilmiah. Film fiksi ilmiah atau science fiction, SCV gitu. Biasanya kalian suka lihat film strip V, science fiction. Nah, itu adalah film fiksi ilmiah. Biasanya menampilkan imajinasi atau ada rekayasa ilmu pengetahuan dalam film tersebut. Ada monster, robot, alien, dan biasanya melihat masa lalu atau masa depan. Juga kemampuan luar biasa dari para tokohnya, seperti misalnya film The Star Wars series, ada film Arrival, kemudian ada kalau di Indonesia ada film Gundala. Nah itu adalah film-film fiksi ilmiah. Nah kemudian nextnya adalah film ke-13 itu film thriller. Thriller ini beda ini sama trailer ya, beda ya. Jangan samakan film thriller dengan trailer. Kalau trailer itu potongan film, kalau thriller itu genre film. Nah, film thriller ini suka rancu ya dengan film komedi, tapi film thriller yang memfavoritkan juga banyak nih fans-fansnya, karena dia biasanya mengaduk-ngaduk emosi gitu, film thriller, dan ada ngeri-ngerinya. Misalnya film fiksi, judulnya fiksi gitu ya, film fiksi kalau di Indonesia, atau film Belahan Jiwa, film Belenggu. Nah terus kalau di luar negeri ada The Sixth Sense, ada Shutter Island. Nah biasanya supaya film ini makin hidup rasanya, biasanya genre ini suka dikawinkan dengan genre lain, misalnya thriller action atau thriller horror atau thriller misteri. Nah, nextnya adalah genre film misteri nih, suka disandingkan dengan genre film thriller. Misteri yang dimaksud di sini bukan horor ya. Jadi bedain antara film horor sama film misteri. Tapi kalau film misteri itu sesuatu yang belum jelas terus dicari-cari dengan proses penyelidikan. Nah, sampai akhirnya ketemu, itu film misteri sebenarnya. Jadi selama ini kalau teman-teman tahunya film misteri itu adalah film horor, itu sebenarnya salah. Film misteri itu beda dengan film horor. Nah, contohnya apa kalau film misteri itu? Misalnya Sherlock Holmes, nah film detektif itu juga salah satu film misteri. Ada film Enigma, ada film lawas kayak Spy and Journalist, itu juga film misteri dari luar negeri. Kalau di Indonesia ada misalnya Particular, ada Titus The Mystery of Enigma. Nah oke. Kemudian yang berikutnya, itu masih The Advantage 3. Sebenarnya itu ke-15 maksudnya ya. Itu film biografi. Nah film biografi ini biasanya ceritain tentang profil seseorang, misalnya film Soekarno atau film Gandhi, ada film Chrisye, film Susi Susanti, atau film Rudy Habibie yang cukup terkenal. Dan dulu favoritnya waktu saya masih remaja itu ada film Gi yang menceritakan tentang sosok So Hook Gi. Nah itu adalah film biografi. Biasanya di dalamnya itu ada bidang-bidang tertentu ya, berkaitan dengan misalnya politik
atau ilmu pengetahuan, atau kayak misalnya film Susi Susanti itu adalah tentang olahraga. Nah itu adalah genre film biography atau biografi. Nah kemudian yang ke-16 itu ada film musikal. Nah ini juga biasanya suka disandingkan dengan genre film lainnya, tapi saya cukup suka nih film musikal. Misalnya kayak Aladdin, kayak misalnya High School Musical. Nah itu di tengah-tengah cerita drama atau di tengah-tengah film itu suka ada nyanyi-nyanyinya. Nah biasanya itu adalah film Bollywood atau film India, itu sering banget jadi film musikal. Terus kalau di Indonesia apa dong? Nah Petualangan Syahrini itu salah satunya juga film musikal. Terus Joshua mungkin di zaman kalian kecil tuh ada Cowboy Junior the movie, itu juga salah satu film musikal. Nah yang terakhir ini mungkin kurang familiar di telinga kalian, dan juga sebenarnya saya juga jarang dengar film genre noir. Tapi genre ini pertama-tama itu settingannya itu pencahayaannya gelap terang, terus menunjukkan kehidupan orang yang depresi, yang kriminal, film noir ya. Dan film bergaya noir ini pertama kali diproduksi itu baru tahun 1940-an. Nah contoh-contohnya apa sih? Kayak film Jakarta Undercover. Nah itu saya pernah nonton film Jakarta Undercover, itu tentang problematik depresi ibu kota, sisi kelamnya ibu kota Jakarta. Nah jadi biasanya film noir ini tentang sisi-sisi buruk, sisi gelap, sisi kelam dari sebuah situasi atau sebuah tempat. Nah jadi itulah beberapa genre-genre film. Jadi mungkin tidak semua genre film kalian suka, tapi saya yakin kalau kalian pernah nonton semua genre film ini, referensi atau pengetahuan genre film kalian tuh bakalan banyak banget. Oke, sampai sini pertemuan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.